Negara Bapak Sultanyo SPD dan dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya pembacaan doa yang akan disampaikan atau dibawakan oleh beliau Bapak Haji Burjo Hardiansyah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yurafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami keluarga besar Kesbangpol Banjarnegara pada siang hari ini menjelang sore ini, ya Allah, berkumpul di aula yang kami cintai dalam rangka melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat kami terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan pengedaran gerak narkoba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah negara kami, bangsa kami, dan generasi muda kami dari narkoba, dari pengedaran gelap narkoba, agar kami memiliki generasi-generasi yang mampu memikul beban bangsa kita atau bangsa kami di masa yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana sahil umurana wa sahil umra walidaina wa sahil umra raisana wa sahil umra wilayatina innaka antas sami'ul alim innaka antas marja'ul umur. Oleh karena itu, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan para pemimpin kami, urusan Kesbangpol dan masyarakat Banjarnegara, urusan yayasan kami, Yayasan Insan Mandiri Banjarnegara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah tempat kembalinya segala urusan manusia, termasuk kami semuanya. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kabupaten Banjarnegara yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara, Bapak Teguh Handoko, Sarjana Sosial. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara dan sekaligus hari ini nanti sebagai narasumber yang saya hormati Ketua Yayasan Insan Mandiri Kabupaten Banjarnegara Pak Sutaryo SPDI dan Pak Moderator dan Protokol Pak Imam Mudin, Ibu Bapak, para peserta yang kami hormati. Alhamdulillah sore apa masih siang nih? Siang ya. Mendung ya. Oke, alhamdulillah siang hari ini Ibu dan Bapak tersarawuh di
kantor kawula gitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gitu. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan nanti makin kenal dengan Kesbang. Yang kedua, Ibu Bapak, ini untuk kesekian kalinya kami bersama Pak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara, Pak Haji Pujo. Sekali lagi terima kasih Pak atas ya kebersamaannya bersama dengan Kesbang untuk bisa berbicara banyak hal dengan masyarakat. Salah satu yang nanti kita bicarakan pada hari ini ya ini berkaitan dengan P4GN gitu, kalau kami singkatnya gitu, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nanti itu tentang apa? Ya nanti beliau berdua ini yang akan menyampaikan. Kenapa kita harus bicara ini? Ya. Ketika berbicara narkotika itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sejatinya ada dan ya kalau sudah kena ya sangat merusak sekali gitu. Kalau bagi para pengguna yang penikmat menikmati itu ya kalau kemarin kami ketemu dengan para narasumber mereka bercerita, bahkan sampai ada yang bercerita anggota keluarganya itu anggota keluarga besarnya itu ada yang kena, luar biasa susahnya mengembalikannya untuk kembali ke rumah. Dan efeknya apa? Ya nanti beliau ada yang cerita tentang. Nah, pemikiran kami itu kalau kena satu, nah kalau enggani Abdullah mendalik ya, sampami putaran jenengan sing rawuh ini keluarga ini jenengan kan sing kena, berarti berapa? 35 orang dan semuanya dari Banjarmasin. Anak wong 35 mawon gitu. Lu Banjarmasin kena kasus rusak nih Banjarmasin. Ya kepripun mboten rusak. Gitu ya. Nanti ciri-cirinya bagaimana nanti biar dia cerita. Intinya orang yang terkena sudah kecanduan itu sudahlah tanda kutip itu berat sekali orangnya. Ibu dan Bapak mungkin di beberapa hari ini Ibu dan Bapak kalau dengar di YouTube atau di sosmed, dengar di YouTube ya. Bener ya, karena kan YouTube-nya jenang setel, jenang semua kayak orang ditonton kayak gitu. Jadi atau di media-media lain ya ada informasi-informasi berkenaan tentang pihak-pihak yang tanda kutip ya penyalahgunaan peredaran gelap. Akhirnya nopo karirnya mati. Itu kalau dari sisi orang yang ingin berkarir. Gitu, gitu. Dan sangat mungkin ujung-ujungnya nanti bisa masuk penjara karena kalau sudah pengedar masuk ke jaringan pengedar itu bukan lagi direhabilitasi, ya ke penjara. Kalau pengguna masih bisa nanti direhab. Nanti beliau cerita. Saya hanya menyampaikan bahwa ternyata itu merambah kemana saja. Gitu ya. Itu merambah ke orang yang sudah punya skill, punya pengetahuan, punya kemampuan aja bisa tergoda. Nah, apalagi kita yang betul ngertos nopo-nopo misalkan dimingi-mingi babakan itu karena nilainya sangat menggiurkan. 1 gram sapi itu berapa kemarin? Ratusan. 1 gram itu ratusan, berarti 1 kilo kan kali 1000 sudah miliaran. Padahal segram itu tak seucit banget gitu. Sakit diletakkan teng dompet, napa diselipkan teng kupluk itu secara kasat mata tidak kelihatan. Jebule kalau kupluknya diisi 5 mawon 5 gram gitu. Apa tahu dia rasa berita dia nggak kepayu ya, sudah luar biasa. Ini ada fenomena yang menggiurkan dari sisi perdagangan yang tidak betul begitu. Nah kalau pada berpikir kayak gitu, apa yang akan terjadi? Dalam konteks yang lebih luas, negara kita bisa ini kan sesungguhnya, ini kan bagian dari infiltrasi, sebagian dari penjajahan dari pihak manapun yang tidak suka Indonesia akan jaya, Indonesia akan benar, maka dirusak. Kalau orang tuanya modal pasar, ya anak-anak mudanya yang akan melanjutkan.
Maka hari ini ada anak muda, ada orang tua yang alhamdulillah bersekolah, jadi nanti bisa kedok tua. Maka antisipasi kita apa? Ya minimal kita duduk bersama, nanti Pak Bujo, Pak Sutaryo itu nanti menginformasikan. Oh, jadi adanya pemahaman bersama luar biasa. Maka bagaimana kita kemudian harus membentengi anak-anak kita? Yang penting kan tindak lanjutnya ini bagaimana? Jangan sampai ya minimal ketika ingkang putra dereng wangsul menawi sonten napa dalu niku jam 12 jam 09.00 dereng wangsul, ya minimal ditelepon, di call, baik video call. Nek nelpon apa nelpon biasa, video call. Nek pun tanda-tanda mboten purun, bocah niku mboten nampi video call, wajib was-was kula pinten. Gitu. Meskipun tidak setiap saat harus di video call, tetapi sekali tempo barangkali. Kula nggih mulai 1 semester ini anak kula kuliah gitu. Tapi nek kula ngomong karo lari kan semboten remen gitu karena anak kula cewek kayak gitu. Jadi ya istri saya yang suruh kontak itu, Bun, video call Bun. Saya ya, oh ya sebenarnya main kamar gitu. Kan bisa saja, sekarang pintar itu. Nanti main kamar Mas, ya Bun kayak gitu kan. Coba video call orang bilang coba dulu nanti nang taman karo wong dia. Aduh lah mendadak. Ada teknologi yang memudahkan kita, tetapi ada teknologi yang mempercepat, memudahkan kita masuk ke jurang yang gitu. Kan tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Yaitu bagian dari ya termasuk ini tadi, narkotik itu bisa untuk obat sejatinya, tetapi memang batas-batas gitu. Tidak seluruh penyakit kemudian diobati dengan narkotika dengan dalih pokoknya yang ngombe atau memanfaatkan itu terus jadi sehat, tidak, tetapi ada klausul-klausul tertentu yang diperbolehkan harus dengan izin dokter. Jadinya hari ini ibu bapak semua kita duduk bareng dan nanti Pak Bejo, Pak Tarya menyampaikan sekilas, terus nanti kita diskusi banyak. Berikut itu kami banyak yang dimasukkan tentang hal itu supaya, kenapa ibu bapak? Karena perambahan berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya di kota, diawali dari banyak hal. Nanti dicermati, enten sing sadean, kalah, enten sing sadean obat. Obat apa? Obat BCI. Ya. Obat batuk itu kandungannya salah satu obat batuk, nggak saya sebut. Nah, niku jenengan ngatos-atos manakala sudah ada orang bolak-balik mundut niku dan tumbasnya kata, Bu, kula tumbas batuke sing narap niki sedus. Nembe bali mu teko maning, sedus maning. Jenengan dadi bakul seneng apa remen? Seneng. Nah, makan remen, Pak. Atos, nanti dilihat. Pada dasarnya ada obat batuk itu ada bahannya itu yang bisa dipakai. Maka kalau orang beli jumlah besar, jenengan yang mengendalikan. Boten parem, mundute kata-kata. Sithik mawon nggih. Terus endam bathi Pak kowe gitu. Lho bathi iki ana sing ngatur lah Gusti Allah. Nggih, ngaten nggih. Nah, ini bagian dari kewaspadaan. Mudah-mudahan nggih dengan kesepahaman dengan kita punya pemahaman yang sama, kemudian kita dapat tularkan. Ibu bapak, ibu-ibunya, sinten sing punya dasar wisma? Ayo kan, mau masuk kandang ini nyemingin beda ngomong Pak Pujo. Aku dibeli hati-hati yo saiki yo. Bapak yang di kelompok tani silakan ya, dengan pola cara masing-masing. Ada yang mengikut punya di pengajian-pengajian, silakan ditularkan supaya kita semua sama-sama membentengi diri dulu, mengantisipasi. Nah, itu ya. Yang terakhir, ibu bapak kalau nderek tulung nyemutaken injang warso 2000 nipat likur bahasanya apa? Kawan likur ya. Pulau kok balik badhe matur kalih sedasa sekawan.
Langkung irang setunggal. Nggih 2024. Niku wonten napa? Negara itu badhe wonten hajatan. Hajatannya nopo? Pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak. Terus di tanggal 14 Februari 2024 Ibu Bapak akan mempunyai hak suara. Ya, suara itu apa? Nek cara kula niku ya kewajiban ya hak. Kewajibannya nopo? Kewajibannya kita membantu negara untuk mensukseskan pemilu. Ya, karena apa? Pemilu itu nanti di tanggal 14 Februari itu milih presiden, milih apa malih? DPD, milih apa malih? DPR RI, milih DPRD provinsi dan milih DPRD kabupaten. Ya. Jadi pada satu waktu jenengan akan nyoblos 5. Siapa yang berdiri coblos aja takon kula. Enggak boleh. Akan pulau mawon gitu. Ya, jangan tanya saya. Ya. Saya hanya berkepentingan nyuwun tulung Ibu Bapak, jangan tergoda oleh pihak-pihak lain lah nyoblos nggo ngampar ana duit, ora jangan. Kewajiban kita itu mensukseskan. Karena apa Ibu Bapak? Cobi nih pemilu mboten sukses, apa yang akan terjadi? Pilihan tidak berjalan, semua TPS di rumah wong kabeh gitu, kemudian tidak bisa melakukan coblosan. Apa yang akan terjadi? Chaos. Caos niku ngerti? Sing mbok nambahi bakso. Kan caos. Caos itu yuk antar kita itu saling berantem, perang internal kita. Akhirnya apa negara ndak aman. Ketika negara ndak aman, siapa sing arep perintah ini wong pemilunya orang laku. Siapa? Jenengan apa dipilih mewakili representasi masyarakat? Nggak punya kewenangan ya untuk itu. Maka kami mendorong, memotivasi Ibu Bapak semua besok ampun ngantos yang sudah hadir di Kesbang ini malah mboten kersa rawuh. Monggo jenengan rawuh keluarga nopo diaseni dijak semua ke TPS. Karena apa itu Bapak pentingnya itu? Ya, sekarang berbicara tentang APBD misal. Jenengan kelompok apa bisa mendapat bantuan. Niku nek anten sing ngrembuke sapa? Nek kabupaten itu anggota DPRD. Nek sumber dana nek provinsi sing ngrembuk sinten? Ya pemerintah dan DPRD provinsi. Nek pusat sinten? Presiden dan DPR RI. Lah kalau DPR RI-nya DPRD provinsi kabupaten dan DPRD kabupaten nggak terbentuk, siapa yang harus ngerembuk? Kalau nggak ada yang ngerembuk, berarti kan orang anggaran. Kalau nggak ada anggaran, jenengan badhe nyuwun ngalih sinten? BLT ini tuh badhe sing maringi. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk anak-anak, untuk putra-putri jenengan, sinten sing badhe maringi? Oh, nggak ada kebijakan. Gitu loh ya. Ngeten ya. Itu salah satu. Napa paco itu nah. Maka Allah suruh berbondong-bondong. Itu yang tanggal 14 Februari. Terus nanti kita di tahun itu akan milih lagi. Bukan milih yang ini tadi, milih kepala daerah, milih bupati dan wakil bupati. Tanggal pinten? 27 ya Pak ya. Ya, 27 November 2024. Jadi setahun kita akan milih 2. Calonnya sinten Pak? Aja tahun kula. Mindah menonton pencalonan. Kewajiban kula mengingatkan, memotivasi ibu dan bapak ngenjang rawuh teng TPS pada saatnya. Ngeten. Ya. Dan mungkin mboten enten jenengan sami mboten rawuh teng TPS. Terus lha sing arep milih bupati wakil bupati ini sapa? Lung sing nentoke rakyat. Jenengan tahu enggak lah, nyong calonnya nyong ora ana sing dadi calon bupati gitu. Pun kula teng Griya mawon. Lha mengko nek masyarakat padha ora milih. Lah terus nentokna bupati karo wakil bupati ini kepripun? Lah terus sing arep ngelola negara, ngelola kabupaten sinten? Ana DPR ora ana bupati nih.
Padahal sing tanda tangan perda APBD niku bupati. Repot toh? Maka ibu bapaknya dulu. Nggih, kersa rampung nggih nemben ya. Setahun nemben. Ya. Engko persiapan gitu ya. Panteng gitu ya. Nanti dikomunikasikan. Ya. Dan nanti insya Allah kita masih bertemu. Mungkin saja ibu bapak pada saatnya itu kan nanti akan dibutuhkan PPS, akan dibutuhkan PPK, panitia-panitia yang untuk membantu kelancaran penyelenggaraan itu. Biasa kita sebut dengan panitia ad hoc. Ada PPK, PPS, dan KPPS. KPPS itu PPS. Sementara informasi itu dulu gitu ya. Intinya pokoknya mungkin sampai rawuh gitu ya. Makanya dijauhi dulu. Dan sekali lagi saya tidak mengarahkan, nggak boleh saya ya. Itu santun tangan dulu. Itu ibu bapak, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat, membawa berkah. Oleh karena itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti Allah paring kelancaran, paring berkahan lan sedaya niki bagian dari ibadah ibu dan bapak semua. Amin. Nggih, sedaya kekurangan kawula nyuwun agungnya pangasami saking panjenengan. Mugi pinanggihan kula lan jenengan boten mugi mawon. Minjang-minjang saged pinanggihan. Allahumma amin. Artinya kita semua diberikan umur panjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara, Bapak Teguh Harto Paisos, yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi penyuluhan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut sekaligus dengan diskusi kita pada siang hari ini. Pak Kepalanya mau tidak? Oh, gitu. Memberi kesempatan beliau untuk aktivitas yang lainnya. Monggo sinambi dirangkapi Bapak Ibu. Napa sampun telas? Konten-konten joget niku. Boleh nambah? Nanti nambah minta Pak Pujo. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk melanjutkan acara siang hari ini, yaitu diskusi penyuluhan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN Kabupaten Banjarnegara di Aula Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara. Hari ini alhamdulillah kita akan bersama-sama dengan dua narasumber. Yang pertama kita bersama-sama telah kenal insyaallah beliau Bapak Pujo Hardiansyah. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan tentang ancaman narkoba bagi bangsa dan negara. Kemudian pembicara yang kedua adalah beliau pembina Yayasan Insan Mandiri Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Bapak Sutaryo SPDI yang akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba bagi remaja. 1 jam ke depan, insya Allah sepakat ya 1 jam ya. Nanti sudah pemaparan, lanjut diskusi seperti itu dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa bisa bertanya, bisa mengomentari apapun nanti yang akan disampaikan oleh beliau narasumber berdua. Begitu nih Bapak Ibu nih. Insya Allah nanti 1 jam ke depan acara ini bisa diakhiri dengan diskusi atau mungkin Bapak Ibu kalau nanti misalkan panjenengan ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa nyelo pangandikan, bisa menyampaikan, bertanya dan seterusnya biar nanti acaranya lebih gayeng, lebih hidup. Kata nggih? Terima kasih. Saya awali dengan pantun boleh Pak? Boleh nggih. Pancasila falsafah bangsa, burung Garuda lambang negara. Mari bersama jauhi narkotika. Insya Allah Banjarnegara sehat, bermartabat dan sejahtera. Amin. Ini masih pakai motonya Banjarnegara yang kemarin ya masih yaitu
bermartabat dan sejahtera. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita berikan sekitar 15 sampai 20 menit kepada beliau Bapak Haji Pujo Hardiansah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila dunya ba'da. Yang kami hormati Kepala Kestapol Bapak Teguh Handoko, yang kami hormati Bapak Sutaryo SPDI dari Yayasan Insan Mandiri. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat serta karunia kepada semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini tidak biasanya kita ngumpul di sini. Semoga apa yang kita selenggarakan, yang kita dengarkan, yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sebelum saya memulai materi, saya ingin bikin kuis. Nanti ada hadiahnya. Bapak Ibu pegang HP ya, bawa HP semuanya. Ya. Bagi yang pegang HP, tolong dipegang HP-nya dulu. Ya, nanti hadiahnya lewat HP. Tolong ditulis nomor telepon saya, nanti disimpan di notebook masing-masing. Ya, saya pikirkan ya. 081 227 684 79. Nah, itu di situ ada ya. 081 227 684 79, namanya Pujo Hardiansah. Tolong nanti saya di Jambi dikirim WhatsApp nama dan alamat panjenengan. Bagi 3 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan voucher pulsa dari saya. Benar, serius nih. Serius Ibu? Yang beruntung ya? Iya, 3 orang yang beruntung. Ini pesan sponsor, sponsornya nasi goreng Pak Gusal. Baik, Bapak sekalian, saya ingin tanya, ya, adakah yang pernah mengkonsumsi narkoba? Belum? Tidak. Tidak. Ya, tapi ada, saya yakin ada. Di depan ada 5 orang yang duduk, bapak-bapak. Bapak-bapak ini pasti pernah merasakan narkoba. Buktinya apa? Bukan. Ya. Ini kan udah pada sunat semua kan? Kalau sunat itu menggunakan obat bius, ya enggak? Nah, obat bius itu sejenis narkoba. Cuma dalam penggunaan yang terbatas dan untuk kepentingan medis itu boleh. Nah, yang menjadi persoalan ketika narkoba itu disalahgunakan. Nah, ya. Contohnya tadi komik itu kan obat batuk, ya. Tapi ketika satu box komik yang isinya 20 saset langsung ditenggak semuanya, itu namanya penyalahgunaan obat atau penyalahgunaan narkoba. Itu contohnya. Jadi ketika narkoba dalam arti umum itu digunakan semestinya untuk kepentingan medis itu tidak ada persoalan, tapi ketika disalahgunakan ini menjadi masalah, gitu ya. Bapak sekalian, sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kenapa saya memilih tema perang melawan tantangan bangsa Indonesia terhadap perang melawan narkoba.
22 kemarin sekitar bulan April itu Polairut ya, polisian air ya, itu baru saja mengungkap penyelundupan sabu-sabu sebanyak 1,3 ton. Bayangkan, sabu-sabu 1,3 ton. Nah, yang mana sabu-sabu ini kalau dibagi itu kejatah untuk 6 juta orang. Ya, artinya apa? Artinya di Indonesia ini sudah ada penggunanya, sudah ada pasarnya, sudah ada jaringannya, dan jangan-jangan udah sampai di desa kita tapi kita nggak tahu. Ya, ini artinya sebetulnya sudah terjadi perang dengan menggunakan narkoba sebagai instrumen peperangan. Ya, Bapak Ibu perlu tahu Indonesia ini negara yang sangat kaya raya. Ya, situ ada itu. Ya, negara dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Negara dengan garis pantai terbesar di dunia, terpanjang. Kemudian sumber daya alam juga sangat besar, ya. Sehingga Indonesia di dunia itu kalau jumlah penduduknya kita nomor 4 terbesar di dunia. Ya, artinya kita ini jadi pasar, negara pasar yang menggiurkan bagi para pedagang apapun, termasuk pedagang obat. Kemudian secara ekonomi kita di urutan ke-15. Itulah kenapa Indonesia masuk dalam G20 yang besok akan ada konferensi G20 di Bali bulan November besok. Nah, maka dari itu ketika Indonesia yang punya potensi luar biasa ini menjadi sasaran tembak, sasaran empuk, dan ternyata dari luar menjadi sasaran tembak, dari dalam kita juga punya berbagai macam persoalan, ya. Ada persoalan separatisme, korupsi, konflik sara, kesenjangan ekonomi dan yang lain-lain. Banyak persoalan. Salah satunya persoalan narkoba. Baru 2 hari yang lalu mungkin kita mendengar, melihat di televisi, ya. Ternyata ada yang nyempil barang bukti sitaan narkoba 41 kg sabu-sabu disempil 5 kilo didol. Sepertilah. Itu artinya apa? Yang jualan narkoba bukan lagi pengedar, bukan lagi bandar, tapi sudah melibatkan orang-orang yang seharusnya berantas malah minum dodolan. Ini sangat memperhatikan. Kenapa narkoba ini menjadi instrumen untuk merusak bangsa? Ya, jadi ini bukan lagi semata-mata persoalan bisnis, tetapi memang ada agenda besar dari luar sana yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sedang bergerak menjadi negara maju dengan segala potensi yang dimiliki, sumber daya alam, termasuk potensi demografi. Indonesia itu tahun ini 40% populasi penduduk Indonesia adalah generasi muda, umur 17 sampai 40 tahun. Sehingga bangsa yang besar salah satunya ketika bangsa itu memiliki bonus demografi seperti itu. Tapi kita dihambat gimana caranya agar generasi muda kita lemah. Mungkin Pak Aryo akan berbicara. Nah ini ya, kenapa menjadi darurat narkoba, karena daya rusaknya yang luar biasa. Orang kalau sudah kecanduan narkoba nggak mungkin pulih, nggak mungkin kembali seperti itu, 100% nggak mungkin. Ya, ini perlu dicatat. Kalau orang sudah kecanduan narkoba untuk kembali seperti semula hampir tidak mungkin, 100% rusak. Daya rusaknya sangat tinggi.
kemudian jalur masuk ya, jalur masuk ke Indonesia itu dengan berbagai macam jalan. Kita punya banyak pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni, tidak berpenjaga, laut ya, lautan yang sangat luas ini nggak mungkin diawati setiap meternya, nggak mungkin, sehingga penyelundupan yang paling gampang itu lewat laut. Kalau lewat udara kan harus beli kartis segala macam ya. Kalau lewat laut pakai kapal, berangkat malam-malam, terus nanti transaksinya di tengah laut seperti yang kemarin diunggah bulan April kemarin 1,3 ton gitu ya, itu lewat laut. Kemudian potensi pasar tadi ya, penduduk Indonesia 270 juta, potensi pasar yang luar biasa. Kemudian jaringannya internasional ya, ada yang jaringan Nigeria, ada jaringan Cina, ada jaringan Belanda, ada jaringan Afghanistan, macam-macam jaringannya, banyak yang masuk ke Indonesia dan seterusnya. Sehingga situasi yang seperti ini menunjukkan bahwa kita ini bukan lagi beredar gelap, tapi sudah perang. Nah, ini saya tunjukkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Angka prevalensi prevalensi itu apa? Ini kayak survei yang meneliti sejauh mana kecenderungan orang itu menggunakan narkoba. Ternyata ditemukan fakta tahun 2021 orang yang pernah pakai narkoba itu terindikasi pernah pakai narkoba itu sekitar 4 juta orang. 4 juta orang. Artinya apa? Ini sama dengan kurang lebih 2% populasi. Nah, sekarang kalau Banjar bagaimana? Banjar itu penduduknya 1 juta lebih sedikit. Kalau 2% berapa? 2% dari 1 juta 20 ribu. Nah itu kita di Banjar ini kalau menurut survei ini dimungkinkan ada sekitar 20 ribu orang yang terindikasi pernah menggunakan narkoba. Tapi siapa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Jangan-jangan ada orang di sekeliling kita, ada orang yang nanti mungkin Ustaz Taryo akan menampilkan gambar ciri-ciri ya, kalau ada itu ya, ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba biasanya akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, Presiden kita Pak Jokowi sudah mewanti-wanti ya darurat narkoba. Kemudian kemarin juga jajaran Polri sudah dikumpulkan diwanti-wanti jangan main-main dengan narkoba. Bukan orang yang main-main. Langsung saja ke slide yang berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mendapati ada orang yang terindikasi atau mengakui atau konangan, ya entah itu dari keluarga kita, teman kita atau siapa yang menggunakan narkoba, maka jangan dibiarkan. Ya, ada 2 pendekatan. Ya, yang pertama pendekatan voluntari, artinya orang tersebut dengan kesadaran mengakui bahwa saya memakai narkoba, saya pengen tobat, saya pengen lepas dari pengaruh narkoba. Ini dibantu, difasilitasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaporkan diri, bisa ke polisi, bisa ke IPWL. Apa IPWL? IPWL itu instansi penerima wajib lapor. Kalau di sini RSUD Banjarnegara. Untuk apa? Untuk direhabilitasi. Ada fasilitasnya. Jadi jangan dimusuhi ya. Kecuali pengedar. Kalau pengedar itu harus diberantas. Tapi kalau korban
pemakai karena stres kemudian memakai narkoba itu kita edukasi ya, kita ngomongi untuk direhabilitasi. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan compulsory ya, artinya ini orang ketangkep lah istilahnya gitu ya, tidak mau melapor tapi ketangkep. Ini bisa dua opsi. Opsi pertama, kalau ketangkep berarti mana usahanya? Polisi, jadi proses dulu, ditahan dulu di BAP segala macam. Tapi ujungnya nanti kalau dia menyatakan diri mau direhabilitasi, maka dia tidak mendapatkan sanksi hukuman, melainkan dia akan direhabilitasi. Jadi itu ya bagi sekalian, intinya bahwa narkoba ini harus kita perangi, harus kita berantas ya, dengan cara yang baik ya. Coba perhatikan, barangkali ada saudara kita yang badannya kering, kulitnya keriput, matanya merah, sering menyendiri ya, kemudian temperamental, suka mengurung diri, atau bahkan mungkin ditemukan alat-alat yang mencurigakan, ada sedotan, ada suntikan, ada botol air mineral yang dibolongi ya, dikasih pipet segala macam, itu patut dicurigai ya pengguna narkoba. Sekali lagi seperti itu ya, jauhi narkoba tapi jangan jauhi orangnya. Demikian Bapak sekalian, sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan ya Bapak Pujo. Ya, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan nanti dari pemaparan beliau kita bisa diberikan pencerahan, pencerahan, karena sekali lagi anak-anak kita adalah aset masa depan dan kebanggaan kita semuanya. Kalau kemudian anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik, sampai terjerumus, maka hancurlah hidupnya. Ada patut lagi di Semarang, ada Kota Lama, di sana ada Lawang Sewu. Jangan pernah mencoba narkoba karena akan menghancurkan hidupmu. Sepakat ya? Oke. Baik, selanjutnya pembicara kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Sutaryo SPDI. Beliau adalah pembina Yayasan Insan Mandiri Banjarnegara yang akan mengambil tema yaitu penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Kepada beliau Bapak Sutaryo, disilakan. Ben Marum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat dong Bapak Ibu ya. Diulangi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mawsufu bil khuluqil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kasubag beserta staf, dan yang kami hormati Bapak Pujo Hadiansyah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara, moderator, sahabat saya yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang bahagia, Bapak Ibu
Estu. Bahagia no badan Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya bahagia pada siang menjelang sore hari ini berkumpul di ruang atau di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Linmasnya ada Pak? Sekarang nggak pakai linmas yang dulu ada Kesbang Linmas gitu ya, sekarang politik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua tentu salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, para pengikut hingga kita semua. Bapak Ibu muslim sekalian nggih? Alhamdulillah, supaya nanti saya bicaranya agak mudah menurunkan kalau muslim semua kalau sama muslimnya kan bahasanya lebih. Bapak Ibu, ada yang belum kenal dengan saya? Kenal semua gitu. Ya, nama saya Suntaryo. Saya asli Purbalingga, tapi punya istri unggulan Banjarnegara. Jadi calon-calon sama Pak Buda ini supaya keunggulan. Bapak Ibu, harian saya atau aktivitas saya setiap hari di SDIT Insan Mandiri Unggulan Banjarnegara. Insya Allah kalau panjenengan Banjarmangu ya Unggulan ya 30 menit lagi. Saya kira itu istri saya di SMK Negeri Kali Kondang Purbalingga. Kemudian anak saya 4, insya Allah sudah cukup. Sebab anak itu baik-baik, anak keren, anak ini 4 sudah cukup di waktu jumpa kita. Karena kalau kemarin pas yang terakhir itu yang keempat itu ketika periksa dokter selalu diomei Pak wis pangsane turun mesin jadi dokternya itu sering sakit tulang dan jadi dokternya. Bapak Ibu, saya diberi amanah untuk menyampaikan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Oke, semoga slide berikutnya Pak. Ya, pengertian narkoba tadi sudah. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya. Ini karena ada penyalahgunaan berarti kan kebalikannya ada pembenaran. Ada penggunaan sesuai dengan tupoksinya kan seperti itu nggih. Ya, ayatnya memang ada. Bisa dibaca yas'alunaka 'anil khamri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi, dan memiliki manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma baik tadi khamar maupun maisir akbar min naf'ihima, tapi dosanya, efek sampingnya, akibat yang akan didapatkan dari pengguna narkoba ini akbaru min naf'ihima, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya tadi kalau manfaat kan tadi sudah ini saya cuma memberikan contoh saja. Yang konon katanya, ini konon ya. Ini konon ini. Narkoba itu punya manfaat sebagai penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Kira-kira menurut panjenengan setuju nopo mboten narkoba itu memberikan ketenangan kalau penghilang nyeri? Oke. Iya, karena dipakai sebagai obat bius. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bujo, makanya saya tidak memberikan detail banget. Jadi jenis-jenis narkoba apa saja ada tadi ya, sudah banyak banget. Maka saya memberi contoh sekecil banget. Apa yang kecil saja yang simpel, bahwa ternyata memang kandungan obat-obatan yang disebut dengan narkoba, yaitu obat-obatan terlarang tadi, itu bisa digunakan kalau yang pakai adalah medis. Sepakat nggih sampai sini nggih? Contoh dalam pembiusan tadi sudah disebutkan saat sunat, kata nggih.
Iya kan Bapak ini sudah sunat semuanya, berarti ya yang 6 orang di depan tadi 5 orang. 6 orang di depan ini sudah pernah menggunakan narkoba semua. Nah diantaranya ada sedativa, analgetika, ada pelemas otot. Nah ini semuanya adalah obat-obatan yang seharusnya yang pakai itu dokter. Yang seharusnya yang pakai itu dokter. Nah, kok kenapa? Ya, kenapa sampai sekarang kok nggak hanya dokter yang pakai tapi di luar? Tadi sebutkan Pak Pujo ada orang lain ternyata yang mengharapkan, yang menginginkan generasi kita hancur. Saya sebenarnya nggak sepakat dengan sebutan narkoba, Pak Pujo. Iya, saya masih sepakat lebih pada kalau memang namanya koplo sudah kasih nama pil koplo lah, nggak apa-apa. Kalau miras saja sekalian. Kenapa narkoba kan indah sekali kan? Narkotika, kemudian ada nafsa gitu ya, kemudian tambah terakhirnya kobanya itu adalah obat-obatan terlarang. Ya kan indah banget ya. Kita ini Bapak Ibu terlepas dari narkoba. Kalau zaman dulu kecil saya, orang tua itu selalu mengatakan nanti itu akan ada zaman di mana tontonan menjadi tuntunan bahkan menjadi tontonan. Hari ini Bapak Ibu, hari ini ya, tontonan itu menjadi siapa yang tidak suka dengan Lesti Kejora, Bali orang Sida cerai, semua kan nggak suka. Padahal kalau agama mengajarkan harus kembali. Tapi netizen, masyarakat netizen itu pada semuanya apa Bapak Ibu? Semua nggak terima. Apa sudah lapor polisi apa segala macamnya apa? Itu berarti melu setan Bapak Ibu. Sebab yang pertama kali yang setan itu menjadi bahagia, tolak ukur pertama kali itu kalau ada rumah tangga cerai. Ini nanti kaitannya dengan narkoba Bapak Ibu. Jadi kalau ada rumah tangga cerai itu iblis itu paling bahagia. Kenapa? Rata-rata rumah tangga yang berantakan, anaknya jadi berantakan dan generasinya jadi karu-karuan. Bapak dan Ibu sekalian, maka ini mati ya. Cek. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai contoh saja. Kemudian yang tadi memberikan ketenangan. Panjenengan yang mukmin nomor senang. Mesti sering kementangan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ngaten iki bener mboten? Nggih. Jadi pengertian ini narkoba itu meh derajatnya pada karo wong dikir. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Masa anak narkoba kok derajatnya pada karo dikir. Setuju napa mboten? Mboten. Berarti pengertiannya ada yang menyalahkan. Sing membuat pengertian B sudah termasuk penyalahgunaan kategori dikir gitu ya, kategori pemanfaatan penenangan tadi. Itu dari sisi pengertiannya saja sudah salah. Ya, maka tadi saya katakan bahwa di Indonesia ada seperti tadi disebutkan oleh Pak Pujo, ada unsur, ada orang, ada oknum yang ingin generasi kita hancur. Coba Bapak Ibu lebih suka penyebutan kupu-kupu malam atau kelembuk? Saya tanya dulu. Indonesia ini dilomboni. Kalau memang ala itu lembuk, kenapa harus PSK? Kenapa harus kupu-kupu malam? Kupu malam indah sekali. Jenengan senang napa mboten kali telembuk? Senang napa mboten? Seharusnya di masyarakat kalau yang jelek ya sudah katakan jelek, tapi dibagus-baguskan. Dulu kan telembuk gini mboten? Gini mboten? Terus muncul malih napa? Nes derenge PSK. Wanita tuna susila. Wah, diindah maning. Kupu-kupu malam. Lebih indah lagi bahkan dilindungi undang-undang sekarang. Apa? PS. Pekerja berarti undang-undangnya ketentuan tata negara dan dilindungi Bapak Ibu.
Padahal anu elek, gini mboten. Kalau namanya kelembuk, yakin di masyarakat pasti saudara senang. Kelembuk, bar kelembuk apa? Ada satu lagi. Lontek, itu panjangan apa? Nah, begitu juga dengan narkoba. Kalau dulu kan namanya miras, kemudian ada pil koko. Bapak Ibu, slide berikutnya Bapak sekalian. Iya, lagi. Ya. Saya lebih ke yang ketiga, ketersediaan. Jadi yang sangat mempengaruhi kenapa kok narkoba atau ada penyalahgunaan narkoba itu yang paling yang ketiga dulu ya saya bahas, ketersediaan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan ya, ketersediaan ada semuanya begitu ya. Nah, berarti yang kedua ada lingkungan. Monggo slide berikutnya Pak. Terus lagi, iya lingkungan. Ada keluarga, ada sekolah, ada Pergaulan. Sekarang kita lihat yang sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, lingkungan sekolah. Tadi penyebutan ya, nanti kaitannya dengan lingkungan sekolah. Narkoba itu pengharusan dari barang yang jelek, istilah yang jelek menjadi istilah yang Bagus. saya sebenarnya tidak sepakat. Tapi ini kaitannya kan nanti dengan aturan ya, legalisasinya dengan Pak Bujang ya. Bapak dan Ibu sekalian, sampai ini apa ya? Suara saya sampai nggih? Sampai lagi suara saya nggih? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekolah ya. Karena ini kaitannya dengan narkoba tadi sudah penyebutan digeser. Sebenarnya kalau memang narkoba atau obat-obatan terlarang itu memang ada manfaatnya, nggak usah diedarkan kenapa sih? Iya kan? Nggak usah diedarkan kenapa sih? Kalau memang harus ada simpen bae lab rumah sakit kata. Kalau memang yang menggunakan itu hanya dokter, kenapa nggak disediakan saja di rumah sakit dan tidak usah dijual bebas? Iya kan? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini tadi kan saya menyambung apa yang disampaikan Pak Pujo, ada unsur yang memang mencoba ya, yang kemudian menghancurkan generasi kita. Di sekolah Bapak Ibu saya sudah membaca buku Penjas, PJOK dari SD sampai dengan SMP bahkan SMA. Kalau di SD saya di waktu saya masih di Harapan Purbalingga, guru PJOK saya larang, haram panjenengan ngajar masalah kesehatan kaitannya dengan narkoba. Nanti saya langsung yang mengajarkan. Kenapa? Di buku pelajaran baik SD, SMP maupun SMA bicara tentang akibat yang kena narkoba dengan pelarangan narkobanya itu cuma sedikit sekali. Yang lebih banyak itu bicara tetek bengek tentang jenis-jenis narkoba, gambarnya yang semakin menarik. Padahal tadi ya yang menyebabkan pertama yang kenapa kok anak-anak itu remaja kena narkoba, satu diantaranya adalah rasa ingin tahu. Bagaimana pemuda kita tidak punya rasa ingin tahu? Lalu di sekolahan diajarkan. Di sekolah diajarkan, saya pernah mengikuti penyuluhan narkoba di Purbalingga yang dikumpulkan guru PAI dan guru Penjas. Karena memang pas yang ketemu adalah guru. Nah, karena pelajaran ini ada Bapak Ibu. Nah, seharusnya pelajaran-pelajaran yang sedemikian terkait dengan narkoba ini tidak perlu diajarkan di sekolah. Kalau toh diajarkan di sekolah, lebih pada bahaya larangannya sampai kemudian di otak pikiran siswa itu bahwa aku naik ketemu narkoba kok ora sida dadi dokter. Aku naik ketemu karo narkoba berarti kok ora sida dadi pegawai. Seperti itu. Tetapi kalau saya baca baik SMA maupun SD dan SMP, semua itu penjelehan jenis-jenis narkoba dan menarik. Maka tak heran kemudian narkoba itu ada di sekolah. Lingkungan sekolah, ada di rumah panjenengan, alhamdulillah ada di pergaulan. Nah, yang terakhir pergaulan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi
Sekarang yang terjadi, Mensewu ini tugas Kesbangpol ini. Saya mengusulkan sekaligus nanti ke Kesbangpol monggo ditata lah kalau menurut saya Pak Gubernur ya. Jadi kalau di dulu itu tukang ngamen atau pang yang panjenengan tinggalin itu yang bocah sing ijine tatoan tok dan lain sebagainya, dulu pang itu hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Sekarang di Banjarmasin. Di Karangkobar. Artinya itu nular loh Bapak Ibu. Dan itu setiap hari bekerja mencari targetnya anak muda. Dan kalau anak sudah kebawa ke sana, itu bukan cuma narkoba yang kena, tetapi apa? Otaknya sudah tercuci dengan gaya mereka dan gak mungkin kembali ke rumah. Kalau perempuan kena sudah gabung dengan mereka, yakin Pak orang perawan mani. Silakan Pak jangan cek. Sudah yakin Pak dan gak mungkin kembali ke masyarakat secara umum. Maka saya sangat berharap kepada pemerintah melalui CPNP coba kalau memang Banjarnegara memberikan kesempatan kepada para pengamen, ya suruh mereka pakai batik semua. Iya Kak, pakai batik ada nomornya. Jadi mereka itu terbina oleh Kesbangpol, terbina oleh pemerintah. Jadi ketika mereka menunjukkan gerakan yang tidak baik, kelihatan nomor punggungnya, nomor dan sebagainya bisa dilaporkan dan langsung bisa disitu alamatnya di mana. Sehingga ketika pengamen di luar atau di luar Banjarnegara itu bisa langsung tersisihkan dengan sendirinya. Karena apa? Karena memang orang-orang yang ada di Banjarnegara yang kemudian mereka punya pegawaian kayak tek-tek dan lain sebagainya, mungkin yang ada di pos yang di lampu merah semua akan menjadi terdeteksi oleh pemerintah. Yang tidak terdeteksi berarti bukan orang Banjar, yang mereka berarti akan merusak Banjarnegara. Itu pergaulan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak ada gitu ya. Tidak ada ruang-ruang yang kemudian sudah ditutup, semuanya terbuka. Buat peredaran narkoba, bahkan penggunanya semuanya sangat terbuka. Solusinya bagaimana? Di keluarga, di sekolah. Nah ini di keluarga, di sekolah dan pergaulan. Solusinya bagaimana? Ya di keluarga Bapak Ibu, saya pesan kepada Bapak sekalian, khusus Bapak yang soleh, itu punya manfaat keberkahan buat keturunannya sampai 7 turunan. Bapak yang soleh. Biasanya kan pengajian majelis taklim yang hadir ibu tok nggih. Bapak-bapak kan mboten nggih. Alasannya kesal wis ngode ngoten nggih. Padahal bapak yang soleh, ayah yang soleh itu punya atau mampu menurunkan keberkahan sampai dengan 7 turunan. Yang kedua, sekolah Bapak Ibu monggo panjenengan ke sekolah komunikasi dengan sekolah. Kalau anak SMA itu sudah tidak bisa didikte, tapi harus dikancani ngobrol. Ya, tadi sama kepala badan Kesbangpol sudah disampaikan. Dikancani ngobrol. Nah, kemudian pergaulannya monggo Bapak Ibu, innas syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun ayam mafsadatin. Ini ada pada remaja. Saya ulangi, innas syababa sesungguhnya masa muda, wal faragha dan masa luang, wal jiddata punya uang. Ini sumber penghancur segala kehancuran di dunia ini, sumbernya ini. Ketika ketiga-tiganya bertemu pada satu orang, dia nggak punya kegiatan, duit, itu usia muda, maka anak ini hancur. Anak ini hancur. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika ada anak muda punya uang dan tidak punya kegiatan, saya yakin anak ini hancur. Pasti rusak. Karena dia akan terpikirkan hal-hal yang kebayang ke sana kemari. Maka solusinya adalah putra-putri panjenengan harus aktif di masyarakat, yang dekat dengan masjid, aktif di masjid. Ada ketua BKPRMI, Badan Komunikasi Remaja Masjid dan Pemuda Indonesia untuk Kabupaten Banjarnegara, beliau ketuanya.
Jadi anak-anak muda harus aktif. Jangan sampai punya waktu kosong. Kalau kaitannya dengan mapala keluarga mahasiswa muslim pecinta alam, ada beliau ahlinya Pak Bujo Diansa. Iya. Iya, anak muda Bapak Ibu nggak boleh punya waktu kosong di rumah, mangluk nggak boleh. Kalau panjenengan punya anak muda di rumah, harus aktif. Kalau kosong waktunya dan nganggur terus aja duit. Ada orang ada duit ngamuk gini apa tan? Gini apa tan? Makanya harus aktif. Apakah Karang Taruna, apakah perkumpulan olahraga, monggo. Kalau saya ya karena dari kecil di masjid ya perkumpulannya masjid. Kalau bukan remaja masjid ya forum komunikasi pengasuh TPA dan lain sebagainya. Begitu. Sampai harus memisahkan tiga ini Bapak Ibu. Harus dipisah. Ya, jangan sampai ketiga-tiganya ketemu. Masa muda, duit waktu kosong. Maka ini kan masa muda tidak pasti ketemu, gitu kan? Kalau punya uang sih bisa bisa jadi menjadi tidak uang kalau tidak dikasih uang. Bisa orang duit, ngapa nggih? Tapi kemudian kegiatan bisa digawe, gitu kan? Tapi masa muda ini nggak bisa. Pasti kelewati masa muda. Jenengan mesti gemenom, gitu kan? Anaknya nggak ngerti perintah dilarang ini dilarang itu rika gumen ora tau nom aja bareng ngaten nggih. Nah, ini harus. Jadi ketika panjenengan punya putra-putri yang anak muda tadi, kalau dia punya uang, jangan punya waktu kosong. Buat sampai dia itu tidak punya waktu yang kosong. Atau mungkin diajak ke sawah, monggo. Mana bocah nom sing kira gelem salah panjenengan berarti. Kalau pesantren Pak aman Pak? Ya di pondok pesantren monggo aman. Pondok pesantren monggo yang kemudian nanti setelah pulang dari pondok pesantren buatkan kegiatan. Ada TPA, ada dan lain sebagainya. Oke. Itu Bapak dan Ibu sekalian tidak terlalu panjang lebar supaya kita bisa diskusi nih. Jadi itu tadi ketersediaan jelas Bapak Ibu. Kenapa kok bisa ini yang sebelah sini Jogja, yang sebelah sini sana Purwokerto tahun 2017 ada penggerbekan pabrik narkoba pil ekstasi terbesar di Purwokerto. Kok bisa? Tapi gini Pak, yang sebelah sini Jogja baru-baru saja kemarin. Enggak, maksudnya yang digerebek itu yang di luar intasi Pak. Tapi kalau yang di pengawasan intasi itu malah diedarkan sendiri, nah itu Pak. Nah, ya. Itu kaitannya dengan aturan dan legalisasi itu Pak Ujo. Jadi saya begini Pak, Bapak sekalian. Karena kita umat Islam dan kita berada di negara Indonesia yang majemuk. Ada dokter, ada muslim, ada non-muslim, gitu. Yang mungkin mereka butuh narkoba. Ada dokter yang butuh obat-obatan, ada kemudian barang-barang yang mungkin mereka itu boleh mengkonsumsi seperti alkohol dan lain sebagainya. Maka bagi kita ya kembali ke kita masing-masing. Dalam arti satu, kita punya keluarga, ayo kita perbaiki keluarga kita. Kita punya lingkungan, ayo kita bangun lingkungan kita. Baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita maksudnya. Jadi panjenengan harus mengawasi, harus tahu siapa batire, jangan sampai panjenengan tidak kenal dengan teman-temannya putrane panjenengan. Dan ketersediaan itu sudah bukan ranah kita Bapak dan Ibu sekalian, tapi sudah pasti itu adalah ranahnya pemerintah karena itu kaitannya dengan legal standing daripada aturan-aturan tersebut. Ya, kita yang tadi dua itu bagaimana keluarga dan lingkungan kita yang kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sayangnya nggak pakai mic juga suaranya terdengar gimana ya? Baik, terima kasih Pak Suharyo telah memaparkan cukup banyak hal-hal yang baru mungkin bagi saya ya, tentang tentang pemahaman, pencerahan dan sebagainya.
sehingga mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh beliau Pak Tarjo juga akan menjadi ilmu bagi pemahaman dan modal bagi kita semuanya menjaga anak-anak kita, menjaga putra-putri kita, menjaga lingkungan kita, kemudian menjaga semuanya agar mereka semuanya mudah-mudahan tidak terkena apalagi sampai mengkonsumsi narkoba. Oke, amin ya rabbal alamin. Ada nyamuk di dalam kelambu. Suaranya bikin pusing kepala. Jangan sia-siakan hidupmu dengan mengkonsumsi narkoba. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo selanjutnya diskusi. Monggo silakan.